Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Ideal Lab. Di sini ada saya Nathanael Haryadi dan saya di sini ditemani oleh rekan saya ada Avila, Ricky dan juga Levi. Nah, hari ini kita sedang ada di Sinar Baros Motor dan kita akan melakukan wawancara kepada owner dan juga pegawai di sini. Nah, UMKM ini kami pilih karena kami dapat dengan mudah mengakses informasinya karena UMKM ini adalah milik dari orang tuanya Ricky. Dan Ricky mungkin bisa menjelaskan secara singkat tentang Sinar Baros Motor. Oke, untuk Sinar Baros Motor ini merupakan dia spare part, penjual spare part konvensional yang udah berada dari tahun 2006. Penjualan spare part di sini tuh gimana sih proses bisnisnya? Sebenarnya proses bisnisnya cukup simpel dan konvensional. Yang pertama mendatangkan barang dari supplier tentunya, kemudian barangnya ditarik ke toko dan dilakukan pengkodaan barang di sini dan kita jual kembali kepada masyarakat sekitar dan juga bengkel-bengkel sekitar. Oke, kita langsung lanjut ke wawancaranya teman-teman. Oke, Tante sebelumnya makasih udah sempetin waktunya buat kita wawancara ya. Tante boleh jelasin dulu posisi Tante di Sinar Baros Motor ini sebagai apa? Saya sebagai owner. Oke. Sebelumnya Tante dulu kenapa milih untuk usaha jualan spare part motor? Emang kan keluarganya suami itu emang dia juga jualan spare part juga. Jadi kita emang basicnya ke situ. Jadi melanjutkan ya? Enggak juga sih, maksudnya itu keluarga dari keluarga besarnya. Tapi nggak melanjutkan maksudnya dari keluarga inti. Oke, boleh Mas? Oke, aku mau tanya-tanya nih Tante. Kira-kira yang biasa beli ke tokonya Tante ini tuh kayak gimana? Apakah belinya eceran atau belinya banyak? Terus apakah kayak perseorangan atau misalnya ada bengkel? Boleh dijelasin Tante? Ya eceran ada, terus ya bengkel juga ada sih. Terus ya perorangan juga ada. Oke, berarti Tante ngelayanin ke yang beli eceran maupun grosir ke bengkel gitu ya? Oke, terus Tante sempat ngecek nggak kalau misalnya di daerah sini tuh ada yang serupa jualannya dengan Tante dan jadi pesaing nggak di sini? Ya ada juga sih. Ada juga. Ya. Seberapa berpengaruh tuh? Ya sebenarnya mungkin sama lah ya besarnya. Cuman kayaknya kita emang saling menghargai, jadi ya nggak ngaruh juga sih. Oke. Tapi Tante ada cara tertentu nggak untuk bisa tetap bersaing gitu, nggak kalah sama yang ada sekitar sini juga? Ya paling kan kita ya kesatu kita mesti ramah ya, ke langganan. Itu kan modal pertama. Ramah. Terus ya kalau misalnya kalau yang banyak ya kita dari segi harga nanti. Terus nanti kalau enggak juga kita kan suka kasih ada misalnya kaos atau ada souvenir apalah gitu. Nah kita bisa suka kasih. Oke, berarti Tante ini cenderung suka ngasih merchandise gitu ya buat yang suka belanja ke Tante. Nah, terus selama Tante menjalani usaha ini, apa yang jadi tantangan atau kesulitan buat Tante ngejalanin usahanya? Ya paling ya sampai sekarang sih langganan saya kan masih cuman sekitar sini lah ya, sekitar wilayah saya. Ya mungkin saya sebenarnya pengennya sih bisa yang lebih luarnya ya masuk ke kita juga. Nah itu yang belum bisa dicapai. Oke, berarti Tante tuh pengen penjualannya itu nggak terbatas di sekitar sini doang gitu ya. Oke. Sempat kepikiran nggak Tan untuk misalnya buka online atau gimana? Ya sempat sih kepikiran, cuman mungkin belum ada fasilitasnya, jadi ya saya juga belum jalan gitu. Oke, berarti udah kepikiran tapi terhambat karena belum ngerti mungkin ya untuk ngurusin online gitu. Oke, mungkin itu pertanyaan dari aku. Dari Avila mungkin ada tambahan lagi? Mungkin sekarang kita mau tahu nih Tante, sekarang Tante ini di usaha ini udah ada berapa pegawainya sih total Tante?
Sementara ini 3. Oh 3. Iya. Itu semua ngurus di toko? Iya. Oke. Di kita soalnya sistemnya mesti bisa multifungsi. Oke deh. Apa tuh tante multifungsi itu ngapain aja? Dia yang mesti bisa ngeladangin, mesti bisa nyetok juga, mesti ngerti juga gitu barang-barangnya. Ya. Ya. Mungkin menyambung dari pertanyaan Ras tadi, berarti tante terbuka ya untuk menggunakan e-commerce gitu. Berarti tante kalau kedepannya ada kesempatan tante mau tuh pakai. Mau kalau misalnya udah ada ya ada fasilitasnya oke lah gitu. Oke deh. Mungkin segitu ya dari kita buat tante. Terima kasih tante. Terima kasih ya. Yo. Oke, selamat sore Mas. Boleh diperkenalkan namanya? Oh, nama saya Ian. Ya, perkenalkan kita ini dari Unpar, dari mahasiswa Unpar ingin bertanya-tanya. Oh iya, Kok di sini tuh Mas sebagai apanya di toko ini? sebagai karyawannya. Karyawan. Ya. Kalau boleh tahu udah kerja berapa lama ya? Saya kerja dari 2011. Udah lumayan lama ya. Ya. Oke. Kalau ini Mas, saya ingin nanya-nanya kalau misalkan di toko ini tuh ada nggak sih pelanggan yang suka marah-marah gitu? Oh, kalau yang marah-marah ada. Nah itu gimana cara nanganinnya tuh ya Mas? Kalau soal itu, jadi gimana dibalikin lagi ke konsumen, terus gimana konsumennya ini mintanya ini, ya udah kita kasih tahu, dianya tetap keke ya kayak gitu. Oh iya. Oke, boleh dilanjut sama teman saya. Lalu kan Mas udah kerja di sini cukup lama. Iya. Lalu Mas di sini dikasih apa aja sama owner, misalnya kayak ada BPJS kah atau yang lain-lainnya? Kalau buat itu ada BPJS sama ada buat tunjangan. Ya, Terus lingkungan kerja di sini gimana Mas? lingkungan dalam apanya? Lingkungan kerja, misalnya hubungan Oh. dengan bos. Dengan bos dan hubungan dengan Baik, karyawan lain. ramah, ya. Terus terakhir mungkin gimana sistem pembeliannya di sini menggunakan apa? Kalau sistem kesini paling kalau misalnya kayak eceran kayak gitu, ya kesini. Terus kalau misalnya bengkel, paling kita ada WA masuk. Jadi misalnya kayak gitu pesan barang lewat WA, begitu ini nanti bengkelnya yang langsung Gojek kesini. Oh, mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.